Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Depok 2. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada acara Mobil siang hari ini. Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Untuk memulai kegiatan ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Semoga acara pada siang menjelang sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti apa yang akan kita pelajari bersama-sama pada siang ini bisa kita praktekkan di kelas masing-masing. Terima kasih. Mari Bapak Ibu untuk memeriahkan suasana siang hari ini kita mulai dengan berdiri bersama-sama. Bu Febri siap memimpin ya? Oke. Kita mulai dengan Yel SD Negeri Depok 2. Monggo Bu Febri. Kita bisa Karena terbiasa sehat, semangat, bahagia. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru SD Negeri Depok 2 luar biasa. Langsung slide pertama nih Pak Sigit ya. Ya, Bapak Ibu, jadi pada siang hari ini kita akan ada kegiatan aktivasi kegiatan Mobil. Masih sama seperti semester berikutnya karena semester kemarin kita belum maksimal. Untuk itu di semester ini pada periode Juli hingga Desember 2024 kita perbaiki lagi supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, nama Mobil kita yaitu Regular Learning Community, kalau disingkat menjadi DLC. Hari ini kita kegiatannya perdana 6 Agustus 2024. Nah, apakah tantangan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan harus kita selesaikan sendirian? Harus kita selesaikan sendirian tidak Bapak Ibu? Tidak. Nah, tentunya kita harus apa kira-kira? Bekerja sama, betul sekali. Nah, coba kita lihat jawabannya betul atau tidak Pak Sigit? Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi untuk menghadapi tantangan di dunia pendidikan kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kita harus bekerja sama. Nah, bekerja samanya di mana? Melalui apa Bu Kiki? Kombel atau komunitas belajar. Nah, kita hari ini akan bersama-sama menggali terlebih dalam lagi terkait dengan kombel ini. Nah, apakah komunitas belajar itu? Kita sudah tahu ya semuanya bahwa komunitas belajar itu merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi kombel itu tidak hanya Bapak Ibu guru saja, tapi semua GTK, guru dan tenaga pendidikan. Nah, belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan. Ini maksudnya gini Bapak Ibu, bukan berarti kita ngobrol-ngobrol saja, tapi tidak ada jadwalnya, tapi semuanya harus terjadwal. Seperti kita kemarin sudah bersama-sama membahas tentang jadwal yang akan kita laksanakan di periode Juli hingga Desember ini. Itu namanya kombel, terjadwal. Jadi tidak hanya kita bergibah tentang murid kita, tapi kalau bergibah itu kan tidak terstruktur. Kalau ini harus ada strukturnya. Nah kan Bapak Ibu jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, lanjut. Nah, landasan hukum panduan optimalisasi komunitas belajar ini masih sama dengan semester kemarin. Ini tidak ada perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen hingga Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6.565 tahun 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi
Nah, fokus komunitas belajar. Fokus komunitas belajar ini di Bapak Ibu nih, ada komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid serta komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Jadi ada juga di dalam fokus komunitas belajar ini. Tapi intinya prioritasnya adalah ke peningkatan mutu pembelajaran. Nah, ini komunitas belajar dengan fokus pada pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK dilakukan secara kombinasi dengan porsi yang lebih besar pada fokus pembelajaran murid. Nah, jadi Kombel ini nanti fokusnya lebih banyak ke pembelajaran murid, nantinya akan meningkatkan hasil dari rapor pendidikan. Nah, tujuan komunitas belajar sekarang Bapak Ibu. Komunitas belajar itu dibentuk tentunya punya tujuan. Sama seperti ketika kita mengajar, kita juga punya tujuan yang harus kita capai. Nah, dalam komunitas belajar kita punya tujuan. Yang pertama, komunitas belajar ini sangat penting karena komunitas belajar menjadi meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Harapannya itu. Kemudian meningkatkan kapasitas profesional pendidik, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif. Nah, itu tujuan dari adanya Kombel. Prinsip komunitas belajar. Nah, fokus pada pembelajaran. Kombel berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa melalui perbaikan praktik pembelajaran. Nah, ini fokusnya perbaikan praktik pembelajarannya. Padahal kemarin sudah baik. Nah, melalui Kombel ini harapannya nanti setelah berbagi praktik baik pembelajaran, nanti perbaikan praktik pembelajarannya bisa lebih oke lagi, lebih baik lagi. Kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, pendidik bekerja sama untuk menciptakan pemahaman bersama dan berbagi tanggung jawab atas keberhasilan siswa. Kita semuanya punya tanggung jawab secara bersama-sama terhadap hasil pembelajaran. Jadi orang yang Bu Heni dok, guru kelas C, kemudian Bu Ferry, pada pokoknya di kelas 6. Jadi tidak hanya Bu Ferry saja, ini untuk Bu Heni saja untuk memulai, tapi semuanya saling berkesinambungan. Makanya kita belajar per fase agar semuanya saling bekerja sama. Nah, berorientasi pada hasil. Kombel mengevaluasi dampak kegiatannya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi di Kombel ini pun kita harus nanti ada evaluasi, refleksi dan evaluasi. Tidak hanya sekedar dijalankan saja, tetapi harus ada evaluasinya demi perbaikan proses pembelajaran ataupun hasil pembelajaran. Nah, dimensi komunitas belajar. Komunitas belajar juga punya dimensi supaya efektif, yaitu kepemimpinan yang saling mendukung. Jadi kita semua ini GTK harus saling mendukung. Yuk, setiap sudah ada jadwalnya kita Kombel, meskipun tidak ada kepala sekolahnya, harus tetap jalan. Apalagi sekarang di Sleman terutama itu Kombel harus berjalan semua dan harus didokumentasikan. Nanti per Kapanewon punya wadahnya sendiri-sendiri. Itu dijadikan satu setiap Kapanewon. Nah, kemudian nilai dan visi bersama, pembelajaran kolektif dan penerapannya, berbagi praktik baik dan kondisi yang mendukung. Maksudnya kondisi yang mendukungnya anak-anak sudah pulang, murid-murid kita sudah pulang, namanya kondisi mendukung. Walaupun Bapak Ibu non sewu biasanya istirahat, ini waktunya disisihkan untuk Kombel. Mohon keikhlasannya nih. Oke, ini ada manfaatnya juga untuk komunitas belajar. Yang pertama, pertukaran pengetahuan yang kaya dan beragam. Bu Ferry, pinter pembelajaran berbasis proyek, nanti ditularkan lagi kepada rekan-rekan di SD Negeri Depok 2 supaya teman-teman itu mengadopsi pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Bu Ferry dan diimplementasikan di kelas masing-masing. Kemudian ada motivasi dan dukungan. Jadi kita semua saling memotivasi dan mendukung untuk tercapainya hasil pembelajaran yang lebih baik. Pengembangan keterampilan sosial, misalnya empati, simpati, dan lain sebagainya. Keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, harapannya ini manfaat dari Kombel ini bisa kita petik semuanya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh berbagi
Bagi tulis Pak. Nah. Ini contoh ya, kita di Kombel kita, kemarin kita sudah rebutan bareng-bareng ya, terkait dengan kegiatan Kombel pada periode Juli sampai Desember 2024. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau misalnya untuk jadwalnya akuntan ini hari ini sayang ya. Nah nanti ini Kamis tadi Bu Heni juga tanggal 15 mawon. Jadi kita Kombel lagi tanggal 15 Agustus 2024 dengan fasilitator. Kalau kemarin kita masih namanya narasumber ya, tapi di peraturan ternyata namanya fasilitator. Nah fasilitator itu Ibu Heni Nurhidayati. Nanti materinya terkait modul proyek ya, modul proyek. Nah nanti pesertanya semua GTK, waktunya jam 13 sampai 15. Nanti ada dokumentasi kegiatan serta referensi peserta. Ini sampai ini tanggal 31 Oktober 2024 kita terakhir. Dan harapannya seperti kemarin Pak Sigit membuat sertifikat kembali untuk kita sama-sama nanti upload di RKK. Ya, lanjut Pak Sigit. Nah ini dalam membangun komunitas belajar dalam sekolah, kita fokuskan dulu ke komunitas belajar dalam sekolah. Kita punya 5 tahapan. Yang pertama membentuk tim kecil. Seperti yang dulu nih kok, Bapak Ibu, tim kecilnya, okay? Kemudian melakukan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar, membuat komitmen bersama dan menyepakati nilai bersama sekolah, serta merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik baik. Nah, tadi sepakat buat untuk kegiatan itu. Sepakat. Bu Kiki, Bu Ferry ada usul lagi nama buatan? Dereng. Miss Desi walaupun pustakawan ya, ikut usul juga boleh nanti. Lanjut Pak Smith. Nah, jenis komunitas belajar. Bapak Ibu kita tahu bahwa jenis komunitas belajar itu ada Kombel dalam sekolah, Kombel antar sekolah, maupun Kombel daring pada PMM. Nah, Kombel dalam sekolah itu punya 2 fokus pada pembelajaran murid serta peningkatan kompetensi GTK. Kalau antar sekolah juga sama. Nah, untuk PMM ini lebih luas lagi jangkauannya. Platform Merdeka Mengajar. Nah, ini lebih luas jangkauannya karena kita bisa terkoneksi dengan Bapak Ibu guru dari sekolah lainnya. Jadi kita menimba ilmunya lebih luas lagi. Kalau pada Kombel antar sekolah ataupun di dalam sekolah kan kita kalau misalnya dalam sekolah saja kita hanya interaksinya hanya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah atau tenaga pendidikan. Bisa juga kalau kita mengundang narasumber, berarti interaksinya dengan narasumber yang kita undang. Fasilitator bukan narasumber. Nah, hampir sama dengan yang dengan Kombel antar sekolah. Lanjut mohon Pak. Untuk yang PMM tidak perlu kita bahas lebih lanjut ini, semua sudah tersedia di PMM Bapak Ibu GTK masing-masing. Nah, ini ada manfaat program komunitas belajar yang lainnya. Ini sebenarnya sangat luas sekali, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan profesionalisme pendidik tadi sudah disampaikan di awal, dan penciptaan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inovatif juga mendukung IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa mengadaptasi dan mengimplementasi kurikulum dengan lebih efektif. Ini manfaat selain yang tadi saya sampaikan di awal. Lanjut. Nah, konsep komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid. Nah, ini kita punya konsep komunitas belajar ini sangat penting karena menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar GTK. Kita sama-sama saling bekerja sama. Nah, GTK tidak hanya belajar sendiri atau terisolasi. Kalau dulu kan kita kalau tidak ada di kelas luar, kita kan belajarnya hanya sendiri, terisolasi. Meskipun sekarang ya sudah diwadahi oleh PMM dan meskipun kita sendiri, tapi kan di dalam pelaksanaannya kita terhubung dengan banyak orang yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Itu dalam satu waktu kita bisa saling berbagi. Lanjut aja Kak Sikit. Nah, fokus komunitas belajar ini 3 ide besar pada komunitas belajar yang berpusat pada murid. Fokusnya pada pembelajaran,
membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, serta berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid. Masih sama, ini sama seperti yang lalu, hanya gambarnya yang berbeda. Nah, konsep komunitas belajar ini sedikit saja, Pak. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan komunitas belajar yang bisa kita laksanakan di sekolah. Misalnya ya, nih berkolaborasi dalam penyusunan RPP dan modul ajar. Bisa nggak kira-kira di sini? Bisa. Nah, ini penting nggak bagi Bapak Ibu guru? Penting, karena memang kita diminta untuk membuat administrasi pembelajaran. Nah, kemudian berdiskusi tentang rubrik penilaian. Nah, ini kita bisa juga saling sharing di sini. Bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kemudian berbagi masalah pembelajaran siswa, bertukar hasil penilaian, mengobservasi pembelajaran di kelas. Itu bisa kita laksanakan di dalam Kombel. Berbagi praktik baik, melakukan riset bersama, ataupun merayakan keberhasilan. Nah, kira-kira makanya Kombel ini penting nggak untuk Bapak Ibu guru, terutama yang di sekolah? Mau dilaksanakan buatan ini? Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Semoga komitmen kita bersama ini bisa kita jalankan hingga akhir periode Desember ini, dan harapannya nanti RHK Bapak Ibu guru tetap ternilai dengan baik, mendapatkan predikat baik, karena kan semuanya kan ternilai di akhir Desember. Nah, nih alasannya mengapa kita bergabung dalam komunitas belajar PMM. Ini kalau tadi membahas tentang Kombel, tidak hanya di sekolah saja ya, tapi bisa di luar, bisa PMM. Nah, sekarang kalau kita Bapak Ibu Kombel PMM, kita kenapa harus ikut di situ juga, tidak hanya di sekolah ataupun antar sekolah. Karena kalau kita belajar melalui PMM, maka kita bisa kolaborasi lintas batas, tidak hanya melulu di tempat itu saja, tapi kita bisa sharing pengalaman hanya melalui Zoom ataupun Gmail. Nah, kemudian akses pengetahuan dan sumber dayanya beragam, mendukung IKM, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar Bapak Ibu semuanya ataupun tenaga pendidikan. Nah, siapa saja anggota komunitas belajar di sekolah? Tadi sudah saya sampaikan di awal juga bahwa saya ulangi lagi, anggota komunitas belajar di sekolah ada kepala sekolah, guru kelas, guru agama, guru penjasa kelas, serta tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi semua anggota sekolah ini menjadi anggota Kombel. Tapi anggotanya tidak ada muridnya nih, semua GTK kalau di sini, termasuk Pak Gianto. Pak Gianto juga masuk Kombel juga. Ya, nah, Bapak Ibu, dalam pelaksanaan Kombel ini kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa berjuang sendiri, tapi ada elemen-elemen yang ikut terlibat, yaitu pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, yayasan, unit pelaksana teknis, mitra pembangunan, dunia usaha, dan dunia industri. Orang tua, juga komite sekolah, ini juga ikut berperan penting dalam Kombel ini. Bisa sekali waktu kita, Bapak Ibu, ketika kita mau mengadakan kegiatan, kita juga bisa berpartner dengan orang tua maupun komite yang sekiranya ketika kita tidak punya budget, tidak hanya dari Bapak Ibu guru atau BTK yang ada di sekolah yang bisa kita jadikan fasilitator. Ingat-ingat ya Bapak Ibu, namanya bukan narasumber tapi yang fasilitator. Nah, jadi kalau kita budgetnya terbatas, kita boleh undang yang orang tua ataupun komite yang bersedia bekerja sama dengan kita. Jadi kita mendapatkan ilmu baru terkait dengan peningkatan kompetensi murid dari orang tua ataupun peningkatan kompetensi BTK. Nah, kira-kira setuju buat Bapak Ibu? Setuju. Kita agendakan lain waktu, nggih. Nah, ini ringkasan kondisi satuan pendidikan SD Negeri Depok 2 tahun 2024. Ini masih sama seperti semester lalu. Nah, dibandingkan tahun 2023, iklim kebinekaan SD Negeri Depok 2 itu mengalami peningkatan
domain aljabarnya menurun. Nah, contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar. Klik slide Pak Sigit. Slide. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita itu bisa melihat ringkasan kondisi satuan pendidikan ini melalui rapor pendidikan. Nah, di situ sudah terlihat jelas mana yang mengalami peningkatan, mana yang mengalami penurunan. Ini sebagai data kita. Sebagai data kita ketika kita akan melaksanakan kegiatan kombel. Sekarang saya juga mau tanya ke Bu Kiki. Kiki untuk sekarang mampu di kelas 3. Nah, di kelas 3 kira-kira refleksi di semester kemarin apa Bu terkait dengan numerasi ini? Lebih dikatakan aja apalan perkaliannya terutama untuk matematikanya. Terus literasinya mungkin lebih ditingkatkan aja. Hafalan matematika dan numerasinya ditingkatkan. Nah, kira-kira Bapak itu punya solusi nggak untuk meningkatkan ini? Yang untuk meningkatkan numerasi dan hafalan hitungannya tadi di kelas 3 ini. Ini Bu Eni, Bu Zulfa, Pak Surya, Bu Ferry, enak nggak solusi kira-kira di kombel ini yang bisa kita terapkan? Kalau tadi kita sudah ada rangkaian jadwal, supaya hasil numerasinya meningkat terutama pada domain aljabar. Kemarin kita sudah ini di kurikulum ya mungkin benar sekali ya FunMath. Nah, dengan FunMath kita sudah menambahkan di intrakurikuler ya. Nah, itu selama paling tidak sudah 35 menit Bapak Ibu menambah jam untuk kegiatan FunMath di kelasnya masing-masing dengan menyesuaikan kondisi kelas masing-masing. Semoga nanti dengan FunMath ini numerasi SD Negeri Depok 2 mengalami peningkatan, terutama pada domain aljabar. Terima kasih Bu Kiki atas penjelasannya. Bapak Ibu nih, kalau kita mau mengamati lagi terkait rapor pendidikan SD Negeri Depok 2. Nah, ini rapor pendidikannya nih Bapak Ibu, ada laporan rapor, kemudian rekomendasi keseluruhan, rekomendasi prioritas. Dua? Belum. Sekarang saya yang tanya nih, Bu Zulfa. Untuk kelasnya Bu Zulfa, refleksinya kemarin apa Bu Zulfa? Kita udah mulai FunMath mulai minggu kemarin Bu. Nah, kalau dari kita kan di semester 1 untuk kelas 2-nya ini mengenal angka dari 1 sampai 50. Kalau kelas 2 yang semester 1 ini kan mengenal angka dari angka 1 sampai 50. Nah, ini kami bikin FunMath jadi kuis, anak-anak lebih senang. Jadi menghafal angka itu lebih cepat hafal anak-anak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bu Zulfa kelasnya. Harapannya nanti di Bapak Ibu melalui kegiatan kombel ini nantinya hasil belajar SD Negeri Depok 2 terutama terkait dengan numerasi itu mengalami peningkatan. Kita juga bisa sharing setiap kegiatan yang ada di kelas kita dengan GTK yang lainnya. Dan selain itu mungkin Bapak Ibu kita kan punya kombel di luar sekolah. Bapak Ibu juga bisa menyebarkan ilmu yang kita punya di kombel antar sekolah ataupun PMM. Monggo Bapak Ibu bisa yang jelas kalau kita punya ilmu dan ditularkan kita tidak akan rugi. Apalagi ilmunya ilmu yang bermanfaat.
bermanfaat, istilahnya amal jariah sampai kapanpun akan mengalir. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi kali ini masih ada pertanyaan lagi, Bapak? Ini masih terbuka pertanyaan-pertanyaan terkait Kombel. Bu Darmini? Belum. Mungkin masih jadi PR ya. Tetap semangat Ibu cantik ya, karena sebentar lagi sudah purna tugas, tinggal beberapa bulan lagi. Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa saya cukupkan sampai materi ini dulu. Nanti kurang lebihnya kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian data-data yang ada di kelas kita masing-masing, tadi ada kelas 2, kelas 3 yang sudah memberikan contoh. Semoga nanti ditiru oleh kelas lainnya dan hal-hal yang baik tadi diimplementasikan di kelas masing-masing. Namun sebelumnya juga harus di praktik-praktik baik ini di sharing di Kombel supaya teman-teman juga tahu, semua teman-teman tahu dan nantinya belajar bersama untuk implementasi di kelas masing-masing. Ngatur mawon nggih Bapak Ibu nggih, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih, tapi sebelumnya supaya semangat lagi nggih, ini karena semakin sore, sebentar lagi juga rapat, sepertinya sudah selesai. Kita berdiri dulu ya, dipimpin oleh Bu Kiki. Maju Bu Kiki. Sudah ada mic? Pak sedikit lagi. Ya Bu Ferry, semangat Bu Ferry, demi SD Negeri Depok 2. Sebelumnya tepuk tangan untuk Bu Ferry. Nah, meskipun ini sedikit agak enak badan, tapi tetap semangat ikut Kombel. Yuk, monggo Bu Ferry. Kita bisa karena terbiasa. SD Negeri Depok 2, sehat, semangat, bahagia. Yes, yes, yes. Terima kasih Bapak Ibu atas selenggahnya hari ini di sini di kursi panas, karena semakin sore itu semakin memanas udaranya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan balasan yang jauh lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.